Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk bisa menerima agama Islam sebagai syariatnya, sebagai aturan hidupnya, dan kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah, sama dengan orang-orang yang hatinya dikunci mati oleh Allah, sama dengan orang-orang yang hatinya sudah keras membatu, bahkan lebih keras daripada batu. Sama kan kira-kira? Mereka yang hatinya sudah membatu dan keras dari Allah SWT, itulah orang-orang yang sesat dengan kesesatan dan binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa 'abdi sayyidal hasanata muha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa menjalankan ibadah sholat berjamaah, sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan kita belajar bersama-sama untuk mengkaji ilmu syar'i, yaitu dinul Islam, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam kitabullah Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini tidak lepas dari pertolongan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk bisa tetap istiqomah, tetap ibadah kepada Allah. Kita masih diberi nikmat yang paling agung, nikmat iman dan Islam, sehingga kita tetap terus menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan hidup kita akan Allah mudahkan untuk bisa memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya Allah, surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungi apa yang telah disampaikan oleh seorang ulama, yaitu yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah menjelaskan bahwasanya ketika manusia dia ini sudah mulai semakin jauh kepada Allah, semakin sudah tidak dekat dengan Allah, maka itu tandanya sebagai hukuman yang Allah berikan, sebagai tanda hukuman yang Allah berikan kepada seorang manusia ketika manusia tadi semakin jauh. Ketika Allah memberikan hukuman, maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Tidak ada yang bisa untuk menolong dan membantunya. Karena kalau Allah sudah menghukum manusia, maka hukuman tadi adalah sebagai bentuk kedoliman, kejahatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukuman yang paling berat di dunia bagi seorang hamba? Yaitu ada dua.
Yang pertama adalah Allah akan menghukum manusia, menjadikan hati manusia menjadi keras dan membatu. Itu yang pertama. Yang kedua, hukuman yang Allah berikan kepada seorang manusia, kepada hambanya, yaitu akan semakin dijauhkan dari Allah. Jadi kalau Allah itu sudah tidak suka dengan manusia, maka akan dihukum dengan hukuman yang menjadikan dia semakin tidak akan mengenal Rabbnya, tidak mengenal sesembahannya. Makanya kalau kita lihat ketika ada seseorang yang dipanggil oleh Allah, panggilan sholat, panggilan ibadah, dan panggilan-panggilan apa saja, tatkala dia tidak mau mendengarkannya, tatkala dia tidak mau menghadirinya, tatkala dia tidak mengijabahinya, maka orang tersebut sudah tanda dia dihukum oleh Allah. Maka hati-hati para jamaah Bapak Ibu. Itu hukuman yang Allah berikan kepada manusia. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah azza, seorang ulama besar yang hidup pada tahun 690 Hijri. Beliau mengatakan, ma duriba abdun bi uqubatin a'damu min qaswatil qalbi wal bu'di anillahi ta'ala. Tidak ada hukuman yang diberikan kepada seorang hamba yang lebih berat, melainkan adalah ketika hamba tersebut dikeraskan hatinya, dibuat hatinya menjadi membatu, bahkan lebih keras daripada batu. Ya, kalau kita bayangkan batu ini sudah keras ya, tapi hati kok bisa keras? Maksudnya bagaimana keras? Padahal kan hati ini kan adalah organ yang paling lunak. Maksud hati membatu adalah ketika hati tadi sudah tidak bisa mempan dengan hidayah Allah, sudah tidak bisa ditembus dengan hidayah Allah, dengan petunjuk Allah, sudah tidak bisa menerima petuah-petuah nasihat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya hati membatu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi buat hatinya keras, dibuat hatinya membatu. Itu sebagai hukuman yang Allah berikan. Yang kedua, Allah akan menjadikan seorang manusia tadi, ketika Allah sudah memberikan hukuman, akan semakin dijauhkan dari Allah. Jadi kalau Allah itu sudah tidak suka melihat, memandang, memperhatikan hamba, memperhatikan manusia tadi, maka ini tandanya Allah sudah menghukumnya. Jadi kalau kita lihat banyak orang yang jauh dari Allah, jauh dari agamanya, jauh dari Islam, sudah tidak mau ibadah kepada Allah, ini tandanya hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah yang Allah berikan. Hati-hati. Karena kalau sudah Allah menghukum yang seperti ini, tidak ada satupun yang bisa untuk mencegahnya. Tidak akan bisa membantu dan menolongnya. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana kaum Yahudi. Kaum Yahudi adalah kaum yang sangat-sangat menentang kepada Allah. Kaum yang sangat-sangat membangkang terhadap perintah Allah. Maka sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubukum." Ya, dikatakan kemudian hati mereka menjadi membatu. Hati kamu menjadi batu, menjadi keras. Ya. Mimba didzalika fayatal hijarah aw asyaddu qaswah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, hati orang-orang kafir Yahudi ini sudah mengeras, sudah membatu, bahkan lebih keras daripada batu. Ya, batu aja kalau dipecah, pukul itu bisa hancur lebur. Tapi kenapa kata Allah ini asyaddu qaswah,
bahkan lebih keras daripada batu. Ini sebagai bentuk kiasan, yang dimana Allah memberikan bentuk, ya, metafora yang ini menunjukkan bahwasanya ketika manusia hatinya sudah keras dan membatu, tidak akan bisa dilunakkan lagi, tidak akan bisa mempan dengan hidayah Allah, tidak akan bisa menerima petunjuk Allah. Jadi orang yang tandanya hati yang keras ini sudah tidak ada pengaruh dengan nasihat-nasihat dan bimbingan. Dipanggil sama Allah saja tidak mendengarkan, apalagi dipanggil oleh manusia. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini hukuman kalau hatinya ini dikeraskan sama Allah. Kenapa? Ya karena disebabkan mereka membangkang, mereka menentang, mereka tidak mau taat, mereka tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada di antara manusia yang ketika sudah diingatkan sama Allah, peringatan banyak sekali. Selain peringatan, selain nasihat, selain juga itu panggilan-panggilan yang sudah Allah sampaikan, panggilan azan, nasihat dari para orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim, yang mengajak mereka untuk berbuat kebaikan, mengajak untuk ibadah. Dan juga termasuk peringatan ketika ada kematian. Panggilan Allah sudah tidak diperhatikan, tidak didengarkan. Tidak dengar azan, tidak diperhatikan. Waktunya sholat, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan urusan-urusan dunianya. Juga dinasehati pun tidak mempan. Dinasehati sama istrinya, sama suaminya, dinasehati sama tetangganya, dinasehati oleh orang-orang yang berilmu, dinasehati oleh ulama-ulama ustadz atau saudara-saudaranya agar taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, agar bertobat kepada Allah. Tidak mempan. Yang terakhir, ketika sudah Allah memberikan peringatan dengan banyaknya orang yang meninggal dunia pun, dia pun juga tidak bergeming. Seakan-akan itu hanya, itu kan orang mati. Nah, kita juga pasti akan mati kan gitu. Hanya ucapannya seperti itu. Padahal Hasan al-Basri sendiri mengatakan, yang dikutip dari perkataan Ali bin Abi Thalib, dari asar sahabat. Wa kafa bil mauti wa'idhan. Cukup kematian itu sebagai apa? Wa'idhan, sebagai pelajaran, sebagai peringatan bagi yang masih hidup. Kira-kira kalau ada orang yang meninggal dunia, kira-kira yang masih hidup ini sadar nggak? Kalau nanti dia bakal juga akan menyusulnya, bakal mati juga. Sadar nggak kira-kira? Kalau dia sadar, maka dia akan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian sewaktu-waktu nanti. Dia juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau dia sadar. Kalau ada orang mati, ini yang terakhir ya, dipanggil sama Allah sudah tidak bergeming, tidak mendengarkan. Ketika panggilan sholat, diajak, diingatkan oleh keluarga, saudara-saudaranya, tetangganya untuk ibadah, taubat, kembali kepada agama Allah, juga tidak bergeming, tidak sadar. Coba terakhir, kalau ada yang mati, kira-kira sadar nggak? Kalau ini sudah tidak bisa berdampak apapun yang baik bagi dirinya, tidak mempengaruhi jiwanya, hatinya, apa kata Allah? Mati hatinya ini. Sudah tidak berfungsi. Punya hati tapi sudah tidak hidup. Punya hati tapi tidak berfungsi. Makanya orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membaca di dalam surat Az-Zumar, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah mengatakan, afaman sarahallahu sadrul Islam fahuwa ala nurin min rabbi fawailul lil qasiyati qulubum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Di dalam surat Az-Zumar, surat yang 39 ayat 22, Allah katakan,
Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk bisa menerima agama Islam sebagai syariatnya, sebagai aturan hidupnya, dan kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah, sama dengan orang-orang yang hatinya dikunci mati oleh Allah, sama dengan orang-orang yang hatinya sudah keras membatu, bahkan lebih keras daripada batu. Sama nggak kira-kira? Lah, tidak. Maka celakalah mereka yang hatinya sudah membatu dan keras dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Na'udzubillah. Coba Bapak Ibu, ini sebagai peringatan dari Allah. Jadi kalau orang itu sudah keras hatinya, maka tidak akan pernah Allah akan memberikan hidayah lagi. Kenapa? Karena sudah tidak mempan. Dipanggil sama Allah juga tidak mau mendatanginya, mendengarkannya. Diingatkan, dinasehati juga tidak bergeming, tidak sadar juga. Terakhir sudah diperingatkan dengan kematian-kematian di sekitarnya pun juga tidak berdampak kepada dirinya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Orang yang seperti ini bagaimana? Kalau para ulama mengatakan mayit hidup, ya cuman hanya seonggok jasad itu aja, tapi hatinya sudah mati. Iya, hatinya sudah mati. Ya seperti kalau bahasanya itu seperti mayit hidup. Kok katakan mayit hidup? Iya, mayit dia. Sebenarnya itu nggak ada manfaatnya, karena hatinya sudah mati. Tapi dia bisa masih berjalan, bisa bernapas. Makanya benar kata Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathul hayy wal mayyit. Ya. Permisalan orang yang senantiasa mengingat Allah. Yang mengingat Allah itu bentuknya umum, ya. Jadi kalau ada panggilan sholat, dia segera sholat. Kalau ada undangan pengajian, dia berangkat, berusaha untuk mendatangi majelis ilmu supaya hatinya tetap hidup. Dan ketika ada kematian, dia senantiasa ingat kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kalau orang yang sadar. Orang yang sadar, apapun kalau itu dipanggil, diingatkan, diperingatkan, itu langsung dia bergerak secepatnya. Kalau bahasa orang Jawa itu ceket-ceket. Ya. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti dia akan waktu kematiannya tiba. Jangan sampai dia meninggal dalam kondisi dia jauh dari Allah, melalaikan perintah Allah. Atau dia meninggal dunia dalam kondisi membawa hati yang membatu, yang keras. Tidak mempan dengan peringatan, tidak mempan dengan panggilan Allah, tidak ada pengaruh efek. Ya. Maka orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan tadi, celaka. Kata Nabi, orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Perhatikan di sini. Kalau orang hidup itu maksudnya bagaimana? Di samping jasadnya juga bergerak, hatinya hidup. Hatinya hidup itu bagaimana? Hati yang mudah untuk menerima nasihat Allah, bimbingan Allah, panggilan Allah, dan nasihat-nasihat dari manusia, dan dia sadar kalau ada peringatan berupa kematian di sekitarnya itu dia sadar bahwa nanti dia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan segala amal yang dia kerjakan di dunia. Karena dia tahu hidup di dunia itu enggak lama, sebentar lagi. Ya. Akmaru ummati ma baina ila sitin, baina sitin ila sab'in wa aqulu ma yasudzalik.
Kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Yang melewati 70 itu sedikit sekali. Jadi kalau dia tidak segera untuk bertobat, segera dihijrah, kembali kepada jalan Allah, memperbaiki dirinya, menjadi orang yang mulia, saleh, baik di hadapan Allah, maka alangkah rugi hidupnya ini. Alangkah rugi hidup ini, Pak. Kenapa? Ya kata Nabi tadi, orang yang mati itu apa ya tadi? Mayit yang mati, mayit hidup maksudnya. Yang dimana tidak berfungsi hatinya meskipun dia bisa berjalan, bernapas, berbicara. Jadi kalau ada orang yang sudah tidak mempan dengan hidayah Allah, tidak mempan dengan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, panggilan-panggilan Allah, kurang apa lagi Bapak Ibu? Sekarang kurang apa lagi? Dipanggil tidak mau, dinasihati juga tidak mau, ada peringatan pun ya tidak bergeming, tidak ada pengaruhnya. Nah, orang seperti ini kan seperti mayat hidup. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka itulah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, hukuman bagi Allah itu kalau orang itu sudah hatinya mati, yang kedua jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya peringatan dari Allah, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amru furata. Muhammad, kamu jangan mengikuti orang-orang yang kami tutup hatinya. Maksud jangan kamu mengikuti perilaku ucapan orang yang sudah kami tutup hatinya, sehingga dia tidak mengingatku dan lebih mengikuti hawa nafsunya. Jadi para jamaah Ibu, ini terkait dengan ayat ini, larangan untuk mengikuti bergaul dengan orang-orang yang hatinya sudah mati. Jadi kalau kita ngobrol, jagongan, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang hatinya sudah dikunci mati oleh Allah, ditutup hatinya, tidak mau mengingat Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, dinasihati pun tidak mau, maka hati-hati, kata Allah. Jangan mengikuti keinginan mereka, jangan mengikuti tingkah laku mereka, karena kata Allah itu mereka akan menjadikan kesesatan dalam hidup. Ya. Kita bergaul boleh kepada siapapun, tapi harus selektif dalam memilih teman sahabat, teman cakruan, teman jagongan, teman ngobrol. Itu harus selektif. Kalau tidak apa, maka kita akan bisa mengikuti agama mereka. Kalau kita tidak kuat iman kita. Tapi kalau kita bisa mengajak mereka, nggak ada masalah Bapak Ibu. Menyadarkan, mengingatkan, itu perintah ya. Mengajak orang itu perintah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadil billati ahsan. Ajak manusia untuk senantiasa ibadah kepada Allah. Ini perintah memang. Tapi kalau kita tidak berani mengajak, tidak mampu mengajak, tapi ingat, kalau duduk dengan orang-orang yang hatinya sudah mati, jangan-jangan kita pun akan larut, hati kita pun akan mati. Kalau kita tidak mampu mengajak mereka untuk mengajak ibadah kepada Allah, mentaati Allah. Itu pesan para jamaah Ibu untuk diri kita. Mudah-mudahan kita dikasih hati yang bersih, hati yang salim, hati yang mudah untuk mendapatkan hidayah Allah, nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna